warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan saya akan mengamati proses pembelajaran. Adapun pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran. Ya, baik. Agar siap dan percaya diri. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Hal pertama berkaitan dengan kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Tujuannya yaitu otomatis apa yang saya ajarkan atau materinya tercapai. Tujuan pembelajarannya tercapai, yaitu yang nanti akan saya ajarkan tentang materi bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas dari segi model pembelajaran atau metode pembelajaran? Oke. Strategi atau metode yang saya gunakan untuk materi ini lebih cocok dengan DL atau Discovery Learning, gitu. Jadi strategi yang Ibu gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan model Discovery Learning. Kemudian bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas? Untuk media pembelajaran saya menggunakan ada PPT, PowerPoint, kemudian LKPD, kemudian Infocus, laptop yang saya gunakan. Ya, baik Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran, di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Rencananya Senin, kemudian di kelas 1 teknik komputer jaringan pada jam 3, 4, dan 5, 3 jam pelajaran. 3 jam ya. Baik Bu. Jadi Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di hari Senin di kelas 1 teknik komputer jaringan di jam 3.45. Iya. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan pasca observasi. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya mendapatkan bagaimana atau gambaran bagaimana nanti saya melakukan pembelajaran supaya lebih aktif, pembelajarannya berpusat kepada siswa, otomatis siswanya yang harus aktif. Ya, baik Bu. Berarti memang Ibu pembelajarannya berdiferensiasi berpusat kepada siswa. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah berbincang dengan saya. Percakapan pra-observasi ini, kemudian kegiatan observasi nanti, dan pasca observasi setelah Ibu melakukan pembelajaran ya Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih sama-sama Bu. Ya, sama-sama Ibu.
Tempat-tempat yang lain boleh bantu 45, kemudian yang lain boleh bantu 50, terus 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kekurangan berapa? 3. Apa lagi? Siapa bisa mengingat kembali apa itu median data tunggal? Oke, bagus. Coba bangun sama saya. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 4 ya. 4. Yang median data tunggal adalah Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Bayangnya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. iya, konsepnya berarti diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, pertanyaan Ibu, sama nggak rumus data tunggal dengan data kelompok? Sama nggak? Sama nggak? Beda. Kenapa? Dan datanya sudah dilihat bahwa data tunggal menggunakan rumus data tunggal, kemudian data kelompok menggunakan rumus data kelompok. Nah, belajar itu untuk kita semua. Dari sekarang tentukan cita-cita mau kemana saya setelah ini, mau kemana setelah ini, kuliah kemana, itu tentukan dari sekarang. Karena jangan kalau cita-citanya sudah kita tentukan, misalnya cita-cita kita jadi dokter, berarti jalan menuju dokter itu apa yang harus kita persiapkan? Jalan untuk menempuh cita-cita saya apa yang harus saya siapkan? Tidak perlu putar di kanan, tidak perlu putar di kiri, buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Tinggal fokus ke depan. Mau kemana saya saat ini? Mau apa? Atau saya mau jadi apa setelah lulus SMK ini? Begitu nak ya? Paham? Paham? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan. Materi kita apa? Median data berkelompok. Ini apresiasi kita. Mulai dari kelas. Tabel berbentuk menunjukkan hasil pertimbangan berat badan siswa SMK Negeri 1 Bandar 2 di kelas 3. Nah, beratnya berarti dari kilogram. Ada yang tahu nggak tepi bawah kelas ketiga berapa? Tepi bawah kelas ketiga berapa? 40 dan 49. Ada yang tahu nggak berapa data banyak berat badan siswa kelas 3 SMK Negeri 1 Bandar 2? Berapa? Kalau N berarti data dari semua, berarti 7 tambah kemudian tambah 20 tambah 12 kemudian berapa totalnya? Berapa? 6? Oh, 6? Oke, next kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis menilai median data berkelompok, memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan median data berkelompok, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median data berkelompok. Ngerti kan tujuannya apa? Berarti kalau tujuan ini tercapai, sukseskah pembelajaran kita hari ini? Hari ini misalnya. Model pembelajaran kita pada hari ini adalah program based learning. Kemudian di antaranya yang harus kita lakukan adalah singkatnya adalah mengorientasi siswa pada masalah, mengorganisasi, membimbing, menyajikan, mengevaluasi. Nah, perhatikan permasalahan berikut. Siapa yang mau bantu sebentar? Kira silakan. Disajikan data nilai UTS materi statistika kelas 3 TB SMK Negeri 1 Bandar 2 sebagai berikut. Susunlah tabel distribusi frekuensi, lalu tafsirkan nilai median yang mungkin dari data tersebut. Nah, susunlah tabel distribusi frekuensi, lalu tafsirkan nilai median yang mungkin muncul dari data tersebut. Nah, teman-teman sekalian, pernah lihat nggak ada kelompok seperti itu? Pernah ya? Nah, kemudian untuk bisa menyelesaikan masalah seperti ini, mari kita tonton video pembelajaran tentang konsep median data kelompok pada link berikut. Tolong diamati, kemudian diperhatikan, dilihat dengan seksama.
pembagian nilainya. Apa yang bisa didapat dari tonton video tadi? Pakai Rufina? Untuk menyelesaikan soalan tentang median dan cabut kelompok, kita perlu mengikuti beberapa langkah, yaitu frekuensi, pertemuan kelas, panjang kelas, dan frekuensi kumulatif melalui rumus ME, TB tambah N per 2 kurang FK per FI dikalikan dengan G. Ada beberapa langkah yang harus kita selesaikan untuk menentukan median data berkelompok. Perhatikan, dari tabel tentukan frekuensi, tentukan median dari data berkelompok itu. Setelah ditentukan di bawah kelas TB dari 54,5 berarti dikurang 0,5. Kemudian frekuensi boleh juga 3 tambah 6 14. Kemudian panjang kelas 59,5 kurang 54,5. Itu mau melihat berapa panjang kelas di kelas pertama. Misalnya di kelas 3 ini dengan frekuensi 3, berapa panjang kelas atau rentang kelas yang berapa? 40, 44. Berapa panjang kelasnya? 5. Berarti coba kita hitung. 40, 41, 42, 43, 44. Kenapa? Ada panjang kelas atau rentang kelasnya? Bagus. Berarti kalian paham. Sejauh ini ada pertanyaan? Paham? Paham. Nah, itu mau tanya guys, sekali lagi. 54,5 ini dari mana sih? Dari TB kompas, tempat sana ya? Apa juga? Di bawah kelas. Caranya bagaimana? Batas bawah dikurangi 0,5. Oke. Ibu punya lembar kerja peserta didik. Nah, perhatikan. Tolong diperhatikan aturan kerjanya seperti apa. Di sini ada kelompok 1 tuliskan, kemudian anggotanya siapa-siapa. Ada petunjuk LKPD. Baca, pelajari, dan pahami materi pada belajar. Jika tidak mengerti, tanyakan dalam kelompok masing-masing atau langsung tanyakan kepada guru. Diskusikan dan kerjakanlah pertanyaan-pertanyaan pada LKPD dengan benar. Gunakanlah media yang telah disediakan sebelumnya untuk membantu menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan ada 15 menit. Kerjakan menggunakan waktu sebaik mungkin. Berikan kesimpulan pada kegiatan ini. Coba perhatikan. Kalian akan membahas soal masalah pertama di kelompok kalian. Caranya berarti kita harus menentukan dulu jangkauan, kemudian banyak kelas, kemudian menentukan panjang kelas. Nah, setelah kalian dapatkan hasilnya, tugas dari kalian bisa menggunakan siapa saja untuk mengaplikasikannya di dalam Microsoft Excel. Benar nggak yang kalian cari secara manual nilainya seperti apa? Yang kalian cari secara menggunakan laptop dengan menggunakan Microsoft Excel seperti apa? Bisa paham sejauh ini? Paham ya? Paham. Nah, kalau paham silahkan bekerja. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Silakan Bu. Usahakan setiap kelompok, setiap anggotanya mempunyai peran kerja. Karena berarti yang bekerja ada nih. Ada 3 penilaiannya: pengetahuan, kemudian sikap, dan satu lagi keterampilan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau misalnya di frekuensi kumulatif kurang dari dapatnya 60 itu bagaimana? Misalnya 60 dapat, jumlahkan di sini dapat 60, enggak 80. Salah, bagus. Jadi kalau memang berarti datanya enggak 80, berarti saat mengetahui kebenarannya ini harus dapat 80. Kalau dapat 60 berarti salah. Ya. Kemudian isi terus nih. Kemudian kelas, tentukan dulu kelas mediannya.
Oke, kalau sudah siap, kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok yang lain tolong berhati. Tidak ada yang bekerja lagi. Berarti sudah siap, sudah siap. Sudah siap. Kalau sudah, tidak ada yang mengerjakan lagi LKPD-nya. Perhatikan kawan saat mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian berikan tanggapan, masukan, pertanyaan kalau ada yang tidak ada. Oke? Oke, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai perwakilannya atas nama Ulfira bersama rekan saya bernama Muhammad Farhan Maulana dan anggota kelompok saya Misbahul Jannah, Hayatul Khaira, Maula dan Nur Artika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan media data berkelompok. Di sini ada masalah 1. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, langkah-langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu menentukan jangkauan data, menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelas, dan statistik minimumnya. Untuk menentukan jangkauan data, kita perlu melihat dulu dari data nilai ujian semester kelas 3 dari statistik tertinggi sampai dengan statistik terendah. Kemudian statistik tertinggi dikurangi dengan statistik terendah. Statistik tertinggi yang kita dapat adalah 92 dan statistik terendah adalah 23. Jadi 92 dikurangi 23 adalah 69. Yang kedua, menentukan banyak kelas atau bisa disingkat dengan huruf K. Banyak kelas kita kerjakan melalui rumus 1 tambah 3,3 logaritma N, yaitu 1 tambah 3,3 N-nya adalah 60. Jadi 1 tambah 3,3 log 60, 1 tambah 3,3 hasilnya 1,77. 3,3 dikalikan dengan 1,77 ditambah 1 hasilnya 6,8. Jadi kalau kita bulatkan bisa menjadi 7 karena angka dari belakang komanya melebihi daripada 5. Jadi kita bisa membulatkannya menjadi 7. Yang ketiga, menentukan panjang kelas C dengan rumus J per K, yaitu jangkauan data per banyak kelas. Jangkauan datanya berjumlah 69 dan banyak kelasnya 7. Jadi 69 dibagi 7 hasilnya 9,8. Atau bisa kita bulatkan menjadi 10 karena angka dari belakang komanya adalah 8, melebihi daripada 5. Kemudian statistik minimumnya kita bisa menyelesaikannya melalui tabel distribusi. Ada nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Misalnya 23 sampai 32. Kenapa 23 sampai 32? Karena panjang kelasnya harus 10. Itu 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi semuanya harus berjarak 10. Frekuensinya 5. Dari data 60 di atas kita harus menemukan 5 angka di atas angka 23 dan di bawah angka 32. Frekuensi kumulatifnya tetap 5. Kemudian nilai yang kedua 33 sampai 42. Frekuensinya 9, frekuensi kumulatifnya 14. Karena kenapa 14? Kenapa tidak 5 seperti di atas? Karena mediannya harus ditambahkan, yaitu 5 ditambah 9, 14. Begitu juga sampai seterusnya. Jadi untuk mengetahui mediannya, kita perlu menggunakan rumus NE sama dengan DB tambah N per 2 kurang FK per FI dikalikan dengan C. Di sini tepi bawahnya, batas bawah kelas mediannya harus dikurangi 0,5. Tepi bawahnya kita ambil 53. Kenapa kita mengambil 53? Kenapa tidak dengan angka yang lain? Karena mediannya terletak pada 36. Mediannya dengan mencari kelas mediannya 1 per 2N, N-nya adalah 60. 1 per 2 dikalikan 60 hasilnya 33.
Di sini kalau 30 dilebihkan menjadi 36. Jadi nilai dari frekuensi kumulatif adalah 53. N banyaknya data ada 60, C panjang kelasnya ada 10, FK-nya 24. FK adalah nilai sebelum kelas median, yaitu 24. FI-nya 12. Baru kita mengerjakan melalui rumus ME sama dengan TB tambah N per 2 kurang FK per FI dikalikan dengan C. TB-nya 52,5 ditambah N-nya 60 per 2 dikurang FK-nya 24 per FI-nya 12. C-nya dikalikan dengan 10. 52,5 tetap ditambahin dengan angka 60 per 2 kurang 24 per 12 dikalikan dengan 10. 52,5 tetap ditambah 30. 30 adalah hasil dari 60 per 2. 60 dibagi 2 adalah 30. Dikurang dengan 24 per 12 dikalikan dengan 10. 52,5 tambah 60. 60 adalah hasil dari 30 dikurang 24 dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 60 per 12. 52,5 tambah 5. 5 adalah hasil dari 60 dibagi 12. Hasilnya 57,5. Jadi mediannya yang kita dapat adalah 57,5. Hanya ini presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Sebentar Nak, Ibu mau melihat bagaimana kita mengaplikasikan ke Microsoft Excel. Atau Farhan bisa menjelaskannya? Oke, sama ini juga perhatikan kan? Kalau kita menggunakan Microsoft Excel itu seperti apa sih? Coba. Ya langsung. Boleh saya dulu. Pertama kita akan salin angka dari nilai Dengan volume yang jelas, Farhan bisa? yang pertama kita akan salin nilai yang ada. Itu kita akan kontrol terus buka saja itu kita salin di dalam salin kita Ada yang tidak jelas, boleh sampaikan pertanyaan, tunjuk tangan, sebutkan namanya siapa, kemudian mewakili dari kelompok mana. Untuk kelompok yang sedang presentasi, silakan mencatat pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rizky Alfa dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara mencari logaritma dari 40? Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana cara mencari logaritma dari 60? Untuk mencari logaritma dari angka 60, kita perlu menentukan basis logaritma yang ingin digunakan. Logaritma umumnya dapat dihitung dengan menggunakan basis 10 atau basis 2 atau basis lainnya sesuai yang dibutuhkan. Jadi, kali ini kita akan mencari logaritma dari angka 60 menggunakan logaritma basis 10 dari 60. Maka perhitungannya sangat simpel, yaitu logaritma dari 60 basis 10 adalah 1,7. Sampai di sini jelas? 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 Jadi pertanyaan kelompok 2 tadi, bagaimana menentukan logaritma? Nah, logaritma dari 60. Jelas kelompok 2? Yang lain ada yang bertanya? Tidak? Oke, sampai ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Hanya ini dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, yang perlu Ibu garis bawahi, jangan terbiasa menyebutkan dengan N adalah itu. Berarti N adalah dinotasikan. Atau diterapkan berapa yang tadi? Banyak N. N itu dinotasikan dengan banyak P. P itu dinotasikan dengan panjang ke kelas. Jangan biasa menyebutkan P adalah ya. Dari 3 kelompok tadi yang sudah presentasi, ada yang mengganjal nggak? Atau ada yang tidak jelas nggak?
Ya. Ada yang sudah siap? Kalau sudah siap boleh mewakili kelompoknya untuk menentukan pilihan. Sudah semua? Sampai kita di penghujung pembelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa disimpulkan dari yang sudah dipresentasi kawan, kemudian dari yang sudah Ibu paparkan tadi? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Ayo, sama-sama kita buat kesimpulan. Ya, silakan. Jadi, kesimpulan dari data median berkelompok yaitu untuk menentukan langkah-langkah menentukan nilai median data berkelompok bisa dengan cara menentukan kelas median, bisa dengan cara menentukan tepi bawah kelas median, menentukan banyak data, menentukan frekuensi kumulatif kurang dari kelas median, menentukan frekuensi kelas median, dan menentukan panjang kelas. Oke. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Kelompok 2? Satu ada yang ingin menambahkan? Baik. Yang jelas untuk menentukan median kita harus menentukan dulu tepi bawah ke kelas. Kemudian kita harus menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian kita harus menentukan panjang kelas, batas bawah dan batas atas. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik. Dari hasil uraian tadi, Ibu melihat lebih banyak jawaban yang benar. Maka bonusnya untuk hari ini tidak ada pekerjaan rumah atau tidak ada bonusnya itu kan dong. Nah, untuk besok-besoknya seperti ini. Kalau pembelajarannya aktif, siswanya aktif, kalian cepat paham, fokus, berarti tidak ada jadi bisa dilihat dari hasil uraian. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu mau lihat nggak? Ada kelebihan nggak? Ada. Apa kelebihannya? Pembelajaran jadi menyenangkan. Juga siswanya aktif. Kalau ada kelebihan, ada kekurangan nggak? Apa kekurangannya? Ya, tidak bisa tampil semua kelompok karena waktu yang terbatas. Oke, Ibu maulah satu game seperti ini. Berarti yang laki-laki tolong memperhatikan siapa yang salah. Satu saat sama lain saling mencari pasangan. Coba. Akan berdiri satu sama lain saling mencari pasangan. Perhatikan kawan-kawannya yang sedang mengerjakan. Perhatikan kawan-kawannya yang sedang mengerjakan. Yang lagi sabar perhatikan siapa kawannya yang salah. Perhatikan contohnya. Lihat kepala Ibu. Up. Up. Down. Up. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Up. 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 Down. 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 Paham ya kita fokusnya kita sampai di mana? Banyak salah atau banyak betul? Salah. Tingkatkan konsentrasi, banyak-banyak belajar. Kita belajar ini memang susah. Kita belajar memang payah. Kenapa payah? Kenapa payah? Belajar itu ibarat pensil yang masih tumpul. Dia butuh proses penajaman. Penajaman yang berulang-ulang. Agar bisa tuh apa manfaatnya biar dilakukan penajaman berulang supaya pensil itu bisa bermanfaat, bisa berguna. Silakan kita tutup dengan doa bersama. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Amin. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalian luar biasa, kalian hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali percakapan pasca observasi bersama saya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bandar 2, Kabupaten Pidijaya.
Setelah di pertemuan yang lalu, saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Sonita Arini, SPD, dan saya pun ditemani oleh Ibu Romi, SPD, sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Arini. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, alhamdulillah. Baik, jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu mengobrol banyak mengenai hal terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan di pertemuan sebelumnya, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas dan evaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu terkait dengan catatan yang sudah saya catat kemarin. Boleh ya Bu? Boleh, boleh. Bu. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, Bu? Alhamdulillah berjalan dengan baik, cuma karena belum terbiasa mungkin ya, situasi kelasnya berjalan dengan baik. Ya, baik. Ada beberapa hal yang belum sempurna ya, Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana perasaannya kemarin ketika dalam pembelajaran dengan hadirnya supervisor di dalam kelas Ibu? Dengan adanya supervisor sebenarnya agak tegang sedikit ya Bu, cuma pelan-pelan mulai terbiasa, insya Allah akan dibiasakan. Ya, baik. Berikutnya Bu, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran kemarin yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Terkait pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan yang kita buat, sudah sesuai, sintaknya juga sudah berjalan dengan menggunakan model discovery learning. Kemudian untuk model pembelajaran discovery learning, apakah sudah terlaksana Ibu? Sudah terlaksana sesuai dengan sintak-sintak, kemudian alur pembelajarannya sesuai dengan model pembelajaran discovery learning. Jadi juga di catatan saya sudah sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Iya. Di praobservasi sudah nampak semuanya, terkhusus sintak-sintaknya tadi. Pertanyaan selanjutnya Bu, untuk hambatan dari proses pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi Ibu? Kalau hambatan yang terlalu signifikan tidak ada, cuman di persiapannya aja gitu. Iya. Kira-kira ada hambatan lain Bu untuk siswanya? Siswanya mereka lebih takut sebenarnya kalau kita lihat, dia nggak berani mengemukakan pendapat di saat presentasi, di saat tugas kelompok, mereka lebih cenderung diam sebenarnya kalau kita lihat. Jadi keaktifan siswa kurang ya Bu ya. Itu juga kemarin ada saya amati terkait hambatan-hambatan yang terjadi. Kira-kira menurut Ibu alasan apa kok hal tersebut bisa terjadi? Mungkin yang saya lihat, yang saya amati, di satu kelompok itu mereka beranggotakan lebih banyak, karena dominan kelas itu siswanya lebih banyak, dibagi dengan beberapa kelompok, peserta atau peserta didiknya itu dominan satu kelompok itu banyak. Ya. Itu mungkin menjadi hambatannya. Yeah. Jadi alasannya itu ya Bu ya? Iya. Pembagian kelompok dengan siswa yang terlalu banyak, kemudian terkait hambatan-hambatan tersebut, solusi apa yang Ibu lakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan hambatan tersebut? Untuk setiap kelompok mungkin bisa kita coba dengan mengatasi hambatan tersebut berdasarkan gaya belajar si peserta didik sendiri. Jadi masing-masing peserta didik kita arahkan sesuai gaya belajar atau sesuai minat yang ada di peserta didik itu sendiri, Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan memperbaiki hambatan-hambatan tersebut, Ibu? Insya Allah rencananya di pertemuan berikutnya sudah kami evaluasi. Iya. Sangat luar biasa sekali ya Ibu ya. Iya. Dari apa yang Ibu sudah laksanakan kemarin, ketika saya amati berdasarkan catatan, alhamdulillah sudah nampak tujuan pembelajaran. Strateginya juga berdiferensiasi,
kemudian ada model pembelajarannya, discovery learning beserta sintak-sintaknya. Iya. Kemudian cuma ada beberapa hambatan dari beberapa siswa tadi ya Bu ya, Iya, yang kurang aktif, kurang ya. aktif Mereka dan tidak berani mengemukakan pendapat. iya, dan Ibu juga sudah mengungkapkan solusinya Iya, untuk kedepannya ya Bu ya. Kemudian solusi yang Ibu ungkapkan tadi memang sudah luar biasa, sangat bagus yang sudah Ibu sampaikan, termasuk rencana untuk perbaikan terlaksana dengan sangat baik, sehingga membantu kegiatan pembelajaran Ibu bisa lebih positif, apalagi bisa mendukung potensi dan berpihak kepada siswa. iya. Baik Bu, cukup itu pertanyaan saya yang saya tanyakan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk saya observasi. Iya, sama-sama. Dimulai dari pra-observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Romi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi atau kegiatan observasi di kelas. Baik Ibu, terima kasih Ibu Dia atas waktu yang diberikan untuk saya. Tadi saya sudah mengamati proses coachingnya. Ibu Dia sudah menanyakan sesuai dengan alur Tirta. Tadi juga sudah menanyakan tujuannya, yaitu area pengembangan yang hendak dicapai sudah ditanyakan, serta identifikasi juga sudah ada melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian tadi juga Ibu Arini mengajar sudah menjalankan ya sesuai dengan langkah-langkah atau sintak-sintak yang dilakukannya di kelas. Jadi saya dapat menyimpulkan proses pasca observasi, proses coaching untuk hari ini sudah berjalan dengan sangat baik dan semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Romi dan kepada Ibu Arini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Romi atas waktunya. Terima kasih banyak Ibu Arini atas waktunya.